kita lanjutkan pembahasan kita di surat Al-Mulk. Sekarang kita masuk ke ayat 15 ya, insyaallah 15. Nah, di ayat 15 ini Allah berfirman, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Nah, Allah berfirman, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Jadi zalulan itu bumi yang mudah ditundukkan. Jadi mudah sekali untuk kita jelajahi. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Nah, di bagian wa kulu min rizqihi, di mana di sini Allah berfirman, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Maksudnya di sini para ulama kita rahimahullah menafsirkan bahwa ini adalah dalil bahwa kita tuh harus mencari rezeki. Gak bisa kita itu tawakal tapi nggak bergerak sama sekali. Karena yang namanya tawakal itu kita berikhtiar sambil berdoa, bukan memperbanyak doa tapi nggak berikhtiar. Jadi yang namanya ikhtiar atau tawakal itu kita harus dua-duanya dilakuin. Berdoanya dikuatin, ikhtiarnya juga sama dikuatin. Jangan sampai kayak sebagian orang di zaman ini, banyak sekali yang mereka berpegang pada doa aja. Mereka memperbanyak doa, mereka menganggap bahwa semakin banyak doa nanti rezekinya datang sendiri. Padahal rezeki itu harus diikhtiarkan. Nah, kemudian di ayat 16 Allah berfirman, "A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan di bumi ketika tiba-tiba ia terguncang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini tuh peringatan kepada kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy itu kan merasa bahwa Allah, selama Allah di langit, Allah itu tidak akan memberikan mudarat kepada kita di bumi. Nah, di sini Allah tegaskan kalau Allah itu yang memang Allah diam di langit, tapi bukan berarti Allah tidak mampu untuk membuat mereka tersiksa di muka bumi. Karena berapa banyak kisah-kisah yang sebetulnya mereka tahu juga. Apalagi kalau kita lihat dari nenek moyang mereka, kayak kaum 'Ad, kaum Tsamud, itu kan dua kaum yang dibinasakan, dan mereka itu adalah kaum-kaum Arab terdahulu, di mana walaupun Allah tidak langsung turun tangan, tapi Allah langsung membinasakan mereka. Ada yang dibinasakan dengan suara yang sangat keras, ada juga yang dibinasakan dengan cara ditiupkan angin kepada mereka. Nah, di sini Allah memperingatkan kita bahwa walaupun Allah ada di langit, bukan berarti Allah tidak melihat kita, bukan berarti Allah tidak mampu memperlakukan kita dengan perlakuan seperti orang-orang terdahulu. Karena mau bagaimanapun Allah selalu tahu apa isi hati kita, apa yang kita lakukan, karena Allah itu Al-Khabir, di mana Allah itu Maha Teliti. Kemudian juga di ayat 17-nya, "Amintum ma fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir." Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Nah, di sini Allah memperingatkan lagi nih dengan menekankan bahwa walaupun Allah di langit, bukan berarti Allah tidak bisa mengirimkan azabnya. Jadi ayat ke-17 ini Allah sudah membicarakan tentang kaumnya Nabi Lut, yaitu mereka itu diangkat kemudian dijatuhkan sambil dilempari dengan bebatuan dari arah langit. Nah, hal-hal seperti ini tuh kan menjelaskan bahwa Allah itu mampu untuk membinasakan suatu kaum, walaupun Allah tidak turun secara langsung ke muka bumi, karena memang Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika orang-orang itu berlaku sombong, berbuat sombong, maka pada hakikatnya dia itu sudah menentang Allah, dan kelak dia akan merasakan bagaimana azab Allah yang sangat pedih kepada orang-orang yang berlaku sombong seperti ini. Bisa di dunia mereka disiksa, bisa juga ketika masuk ke alam kubur. Nah, di alam kubur, kemudian nanti di padang mahsyar, dan terakhir dimasukkan ke dalam api neraka. Itu di badainya bagaimana? Bukan terus ada di badai sama apa? Ditimpa batu. Jadi kayak gambaran itu daerahnya itu diangkat dulu sambil diiniin badai, kemudian dibalik sama Allah. Jadi si daerahnya dibalik sambil dilemparin batu.
dibalikin. Jadi langsung ditimpa gitu juga. Kayak yang di mana tuh? Di Indonesia juga ada kan ya, di Jawa apa gitu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Ya, yang itunya diangkat terus Angkat langsung ke di bawah. ke bawah. Gunungnya ditimpa langsung. Iya, langsung ditimpa langsung seperti itu. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbid. Nah, kemudian di ayat ke-18 di ayat ke-19 Allah tekankan lagi, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih, sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah, di sini Allah ingin mengajak kita mentadaburi lagi. Kalau tadi mungkin tadaburnya lebih ke kemampuan Allah, yang lainnya dalam artian memberikan sebuah azab dan peringatan. Kalau ini kepada ciptaannya, di mana Allah menyuruh kita untuk memperhatikan burung. Burung itu kan makhluk yang bersayap, di mana burung itu bisa terbang, dan ketika terbang dia nggak jatuh di atas, karena memang ada Allah yang menahan. Tapi kalau kita lihat lagi hewan-hewan yang semisal dengan burung yang punya sayap, tapi dia nggak mampu untuk terbang. Jadi kemampuan terbangnya burung ini memang pada hakikatnya atas izin Allah, dan Allah mengizinkan burung ini untuk bisa terbang. Sedangkan makhluk lain yang punya sayap seperti ayam atau angsa dan semisalnya, itu dia nggak mampu untuk terbang jauh. Nah, kalau burung itu dia mampu terbang jauh, dan ketika terbang jauh itu memang Allah yang menahan dia di udara, sehingga Allah itu nggak membiarkan si burung itu jatuh. Nah, ini adalah salah satu hal yang patut kita perhatikan dan patut kita tadaburi, karena memang Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Kemudian ayat 20-nya, atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita dalam kondisi kesulitan, gak ada satupun orang yang bisa membantu kita kecuali Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah menyampaikan ke Ibnu Abbas, kalau satu dunia ini baik dari kalangan jin dan manusia mau memberikan mudarat kepada kamu, mereka gak akan mampu memberikan mudarat sedikit pun kecuali Allah mengizinkan. Begitupun sebaliknya, kalau jin dan manusia seluruhnya bersatu untuk memberikan manfaat kepada kamu, tapi Allah nggak mengizinkan, hal itu tidak akan terjadi. Nah, di sini Allah sampaikan bahwa nggak ada satupun orang yang mampu menolong kita dari kemudaratan ataupun dari hal yang lainnya kecuali Allah. Jadi Allah yang mampu menolong kita, Allah yang selalu menjaga kita, bukan orang lain. Nah, kadang kan kita fokusnya malah ke orang lain, atau terlalu menggantungkan hati kita kepada orang lain. Padahal kalau kita perhatikan, ada banyak sekali ayat yang semisal dengan ini, yang mana Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa hanya Allah saja yang mampu menolong kita di setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya ketika kita punya beragam macam masalah, dihimpit dengan berbagai macam masalah juga, nah hal yang perlu kita perhatikan itu adalah kita mengadu dulu kepada Allah, baru kita berikhtiar. Bukan kita ikhtiar dulu, mengadunya nanti. Karena kebanyakan dari kita, terutama orang-orang yang sampai tahap putus asa dan dia memutuskan untuk maaf bunuh diri, itu karena dia terlalu pertama berikhtiar dan terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Padahal dia tahu dirinya itu lemah. Kemudian dia terlalu berharap sama manusia yang lain, sedangkan gak ada manusia yang bisa ngebantu dia, sehingga dia ngerasa sendiri, dia ngerasa gak bisa lagi keluar dari masalahnya. Dan satu-satunya solusi yang ada di pikiran dia itu adalah mengakhiri hidupnya, karena dia berpikiran ketika dia mengakhiri hidupnya masalahnya selesai. Padahal justru di situ awal masalah yang akan nantinya dia hadapi. Iya, permulaannya di situ. Nah, ini ketika hati kita nggak pernah terikat dengan Allah. Jadi selalu yang kita fokuskan itu diri kitanya, atau juga yang selalu kita fokuskan adalah orang lain. Sedangkan kalau kita selalu fokus kepada Allah, dihadapkan dengan beragam macam masalah pun, insya Allah hati kita jauh lebih tenang. Karena memang Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan di luar batas kemampuan kita. Ketika kita dihadapkan dengan satu ujian nih, sekarang misalnya ada yang diuji dengan sakit,
ada yang diuji dengan bangkrut dan semisalnya. Nah itu tuh sebetulnya Allah pengen lihat nih, karena memang Allah memang sudah tahu kemampuan kita mampu melewati hal tersebut. Nah Allah pengen lihat ketika dikasih ujian, kita tuh tetap mau mendekat kepada Allah atau semakin menjauh. Nah itu salah satu hikmah dibalik adanya ujian. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqan bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Nah, di sini Allah juga tekankan lagi, yang mampu memberikan rezeki itu pada hakikatnya Allah. Kalau Allah nahan rezekinya sehingga Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kita, baik itu berupa harta atau berupa misalnya air hujan, hujan ya, kalau saya benar, berupa air hujan atau juga tanaman atau juga panen-panen dan semisalnya. Kalau misalnya Allah menahan itu semua, tentu kita nggak akan bisa dapat satupun rezeki. Nah, cuman di sini ketika setiap manusia itu sudah diberikan rezeki, terutama kepada kaum Quraisy dulu di sini, mereka itu justru malah semakin sombong. Mereka justru malah semakin jauh dari Allah. Mereka malah semakin lupa gitu. Kayak Korun itu kan ketika dia dapat beragam macam rezeki, dia melupakan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari usaha dia. Sehingga dia merasa bahwa dia yang mampu mencari itu semua, dia yang mampu mendatangkan semua ini, dan melupakan bahwa itu semua atas pertolongan dari Allah. Sehingga lambat laun sifat sombongnya itu semakin menjadi-jadi gitu dalam dirinya, dan akhirnya dia dibinasakan oleh Allah atas kesombongannya. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Nah, kata para ulama ini ibarat orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Kalau orang beriman jalannya tegak gitu, tapi kalau orang yang enggak beriman, dia itu jalannya kayak merangkak, terus juga enggak sempurna lah ibaratnya. Kenapa Allah gambarkan dengan penggambaran seperti ini? Karena orang beriman itu benar-benar menggunakan akal sehatnya. Kenapa bisa menggunakan akal sehatnya? Kalau kita melihat misalnya kepada orang-orang yang non-Islam ya, kita pindah ke India misalnya. Di India itu kan masih ada hukum kasta. Jadi kasta yang paling rendah itu lebih rendah dari hewan sekalipun. Tapi mereka justru malah memuji-muji hewan-hewan kayak sapi, tikus dan semisalnya, dimana setiap orang tuh tahu kalau hewan itu nggak berakal. Hewan mau kemana aja pun dia memang bergerak tanpa akal, apalagi tikus dan semisalnya. Tapi justru mereka malah mengagung-agungkan si tikusnya, mengagung-agungkan si sapinya, padahal hal itu tuh nggak bisa memberikan mereka manfaat dan mudarat. Ini kan kalau kita pakai akal kita akan tahu hal itu adalah sesuatu hal yang menyimpang dari kebenaran. Begitupun misalnya kayak orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu menyembah api, sedangkan api itu nggak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada mereka. Atau misalnya orang yang menyembah matahari. Orang yang menyembah matahari pun sama. Matahari itu nggak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada dia. Nah, kalau kita menggunakan akal sehat kita pasti akan mencari kebenaran. Mana sih Tuhan yang benar itu? Tuhan, konsep Tuhan itu seperti apa dan seterusnya. Seperti yang misalnya dilakukan oleh Salman Al-Farisi ketika mencari kebenaran, atau yang dilakukan Nabi Ibrahim juga ketika berdialog dengan kaumnya, dari bulan, dari matahari dan seterusnya. Itu mereka Nabi Ibrahim itu ngajak mikir gitu. Kalau emang Tuhan matahari, nggak mungkin Tuhan itu hilang. Kalau misalnya Tuhan itu bulan, nggak mungkin bulan juga hilang dan seterusnya. Nah, makanya di sini Allah gambarkan bagaimana kedudukan seorang Muslim dan juga seorang yang kafir. Kalau orang Muslim itu benar-benar menggunakan akal sehatnya. Dia benar-benar meyakini akan adanya Roh. Dia akan meyakini bahwa Allah itu mengutus Nabi dan Rasul-Rasulnya karena misalnya ada Al-Quran, ada Injil dan semisalnya, di mana Al-Quran itu sendiri itu adalah petunjuk hidup yang perlu kita pelajari, kita tadaburi untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang sebentar ini, yang mana kehidupan kita yang sebentar ini sebetulnya akan jadi tolak ukur keberhasilan kita nanti di akhirat itu bagaimana. Apakah termasuk jadi bagian orang yang masuk surga atau termasuk orang yang masuk ke dalam api neraka. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi
dari ayat 15 sampai ayat 16 ini, sampai ayat 22 ini, Allah mengajak kita berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang rahmatnya Allah juga yang memberikan rezeki, bahwa apa-apa yang kita mungkin pernah dengar seperti Nabi Isa yang dianggap Tuhan, atau sapi, matahari dan semisalnya, itu sebetulnya pada hakikatnya adalah sangkaan-sangkaan yang tidak berdasar pada apapun, karena memang mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Bahkan kalau kita lihat Nabi Isa itu pun dia pernah sakit, dia juga harus bayar zakat, dia juga harus sholat, dimana kan Tuhan itu nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Apalagi kalau kita lihat kitab sucinya, misalnya Injilnya, di mana Injil itu akan selalu berubah dari wafatnya Nabi Isa alaihissalam, yang klaim mereka itu setelah Nabi Isa wafat meninggal, si Injil ini tuh terus menerus direvisi sampai di hari ini. Bahkan di tahun kita ini pun itu biasanya kalau nggak salah mengalami revisi per 8 tahun atau 5 tahun gitu, saya lupa. Pokoknya ada pergantian aja kalimat-kalimatnya, entah firman-firmannya dan seterusnya. Nah, sedangkan Al-Quran ini sendiri nggak pernah berubah semenjak Rasulullah SAW wafat sampai nanti menjelang hari kiamat. Al-Quran itu nggak akan berubah satu huruf pun, seperti itu. Jadi semua nabi dan rasul mesti bayar zakat gitu. Iya, ada perintahnya. Belum tahu. Iya. Kalau Nabi Muhammad kan itu rampasan perang untuk dia. Rampasan perang. Tetap bayar zakat. Nabi nggak pernah ada hartanya ya hari itu. Iya, habis terus. Kecuali dalam kondisi kaya baru. Tadi teringat Pak Nabi Ibrahim. Itu kan Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan itu, meyakinkan di dunia itu sudah Nabi posisinya. Itu sebetulnya bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim melakukan dialog kepada kaumnya, karena ada kaumnya itu yang menganggap kalau matahari itu Tuhan. Tapi ternyata ketika diperhatikan matahari itu cuma muncul dari misalnya dari jam 6 sampai jam 6 sore lagi. Tapi setelah itu nggak ada. Nah, itu bukan Nabi Ibrahim yang nyari Tuhan. Dialog ke anunya ya. Iya. Tapi prasangka selama ini seolah-olah Nabi Ibrahim. Iya. Ya, Nabi Padahal Ibrahim bukan. yang mencari Tuhan. Meyakinkan Sama kita diri. dengar, beda. Padahal bukan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim. Sama masyarakatnya sih. Iya, betul. Kita selama ini berpikir begitu, Pak. Sahabat Iya, juga betul. berpikir di situ. Nabi Ibrahim kan nanya kamu. Berarti masa Nabi nggak dikasih bekal sama Allah kan Iya, kita masih iya. mencari gitu kan. Oh ini dialog kayak Dia ada dia kepada ininya. Saya itu masih tadi kok cerita selama ini tuh apakah kami salah tangkap gitu kan? Itu seolah-olah Nabi itu tidak yakin itu dia mau cari tapi keterangannya beberapa ustadz tuh kayaknya mencari Sama ya. mencari sama-sama. Mencari Gitu, dan Nabi Ibrahim sudah dibekali itu tetapi dia menceritakan Iya. kepada umatnya ya. Iya, jadi bukan berarti Nabi itu nggak yakin. Nggak yakin, seolah-olah kan nggak yakin selama ini kan nggak yakin kita. Selama ini dengar apa? Seolah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Selama ini Iya. nggak ada yang akan bawa kayak ini kan berarti nggak kasih tahu sama umatnya, bukan ini Tuhan kita. Itu istilahnya. masa Tuhan hilang gitu. Iya, kan? Tuhan hilang. Ya, Nah, itu salah satu cara dakwah. Metode dakwah. Dakwah dia. Nabi Muhammad kan nggak begitu kan? Kalau Nabi Muhammad kan memang ketika diutus ke situ orang-orangnya bukan dalam kondisi seperti itu. Iya. Walaupun memang ada Berhala. ada cara dakwah untuk kaum Quraisy untuk menghilangkan berhala-berhalanya. Cuman kalau di zamannya Nabi Ibrahim tuh benar-benar kental-kentalnya di situ. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim pun termasuk orang yang membangun ininya patungnya. Patung. Ya abadi itu ya gitu ya. Atau di setan gitu ya. Dialog dengan orang tuanya itu. Iya. berarti dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad pasti berhala itu ada terus berarti. Masih ada. Iya, ada terus. Dimulai dari Sam- zaman Nabi Nuh. Sampai dari Nabi Nuh sampai sekarang kan. Sekarang juga masih. Masih. Masih di Bali. Patung. Masih sih mas. Saya satu ketika Perhalanya bukan patung lagi sekarang. dinas Adalah dalam bukan itu. Terus yang memandang betul vilanya itu di atas bukit. Alangkah mudahnya seekor burung itu menyeberangi lembah.
Kalau kita ke Jemberang sana, ke Lembah Nisung, kan turun ke Badai dulu. Borong enak, hinggap di sana dia. Itu kekuasaan Allah, renung gitu kan. Alangkah gitu ya. Manusia kan nggak bisa. Ini apa namanya lembah yang tinggi kan? Enak aja borong dari rendah sini udah di sana. Iya. Kalau manusia kan, nah itu mungkin nggak nyampe ke sebelah dia. Memang burung Susah. Pak ada kelebihan Pak. Dia tuh tanaman kita aja Pak, pohon kita tuh. Dia Atau punya. mangga udah jatuh, kulitnya atau apa rambutan udah jatuh, udah pada malam kan nggak kelihatan dia. Tapi kok bisa dia Bisa. makan itu? Dan tahu yang masaknya. Tahu pula dia masak yang mentah tahu dia. Itu yang aneh. Padahal malam dia makan Pak, nggak siang. Kalau siang mungkin dia lihat malam tuh banyak yang jatuh gitu tuh. Rambutan kamu. Saya tiap pagi rambutan kok tinggal kulitnya doang. Berarti pintar dia cari makannya. Nggak makan yang hijau dia Pak. Nggak makan apa rambutan yang hijau enggak, yang merah udah gitu. Padahal malam itu. Itu memang kelebihan Allah ngasih kepada burung-burung. Insya Allah. Satu lagi tadi ini kalau kita lihat di surat Al-A'raf itu 96 di sini Halaman berapa? halaman yang 163 ini amintumnya ini yang maksud saya itu Pak Ustaz apa kalau di sini kan sudah merasa aman sudah merasa amankah kamu gitu kan tapi bunyinya seperti berbeda di depannya 97 apa amina ahlul qura. Ini kan di sini juga merasa aman tak? Gimana anunya Pak? Maksudnya gimana Pak? Dan Bedanya di sini- maksudnya? Apakah kalau di 96 apakah satu penduduk itu merasa aman? Merasa aman. Nah, di sini tadi merasa aman tapi anunya apa namanya kalimatnya enggak seperti yang di sini gitu kan. Oh, ini perbedaan domir aja Pak, kata ganti. Kalau di 97 kata gantinya huwa. Kalau di ayat 16 itu kata gantinya antum. Makanya ada kata tum ya, ami antum. Nah, maksud saya Pak, yang merasa amannya itu Pak, kalimatnya merasa aman di sini itu kok nggak sama. Kalau di sini bahannya 97. Alfa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Itu kalau terjemahannya mereka apakah satu penduduk merasa aman? Dan amannya itu sama surga. Kemudian di sini amin tu mampis samai au yahsiba bikumul arda fa idza jatamu. Nah, merasa amannya itu di mana terjemahan? Di lafaz yang mana? Aman, terjemahan amannya itu, merasa aman itu. Aminah. 97 aminah. Apa aminah? Nah, itu aminah artinya aman. Nah, kalau di ayat 16 amintum. Bedanya cuma ada kata ganti. Kalau amintum ada kata ganti kalian. Berarti kalau amintum ini aman di sini berarti kalau dipecah mungkin bukan begini tulisnya tak? Kalau dipecah aminatum gitu. Makanya di sini kan apa amina di sini. Iya, kalau ini kata gantinya cuma satu orang. Kalau yang amintum kata gantinya lebih dari 3 orang. Amina. Iya. Ini kayaknya masuk pelajaran Ustaz nanti lihat. Iya, fa'ilah. Di sini tadi ini kan Allah itu kebesarannya ya. Tapi nggak ada di sini apalah takkilun itu, apalah tatafakkarun nggak ada satu ini kan. Nggak ada ya. Tapi di surat lain ada mungkin satu cerita saja sudah apakah kamu tidak berpikir gitu. Padahal di sini begitu kehebatan Allah semua dari ayat yang kita baca sampai 22 ini kehebatan Allah di sini. Tapi nggak ada disuruh kita berpikir ya. Apa ya maknanya? Sementara di surat lain ada mungkin satu cerita saja, apalah takkilun, apalah tatafakkarun gitu. Tapi di sini nggak ada ya. Iya. Tidak. Kenapa ya anunya begitu kehebatan Allah di sini, tapi nggak ada kata yang model demikian. Biasanya penggunaan kata afala taqilun, afala tatafakkarun itu ketika masuk ke kisah-kisah. Nah, kisah-kisah itu Allah bercerita tentang bagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan. Nah, emang kalian mau kayak gitu juga? Ya, gambarnya kayak gitu.
memang kalian mau kayak gitu juga. Kalau nggak mau kayak gitu, maka pakailah otak kalian untuk berpikir. Nah, sedangkan kalau di sini tuh lebih kekuasaan Allah. Kalau kekuasaan Allah, biasanya Allah tuh nggak mencantumkan afala ta'qilun, tapi lebih ke mereka itu harusnya bisa merasakan bagaimana kekuasaan Allah dari misalnya rizki yang Allah berikan ke mereka. Jadi lebih ke dirasakan. Kalau yang kisah itu lebih dipikirkan. Jadi kalau kisah itu ada sebab akibatnya gitu. Suruh berpikir gitu. Iya, sebab akibatnya. Kalau ini mutlak kekuasaan Allah. Kalau di sini, kekuasaan Allah tuh mereka langsung yang merasakan. Ada lagi? Mungkin kita diskusi sebentar Pak Ustaz. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah yang berbahagia. Ini kan masuk bulan Ramadan bentar lagi. Sabtu itu kita insya Allah udah puasa, insya Allah tadi kan. Oh iya, Sabtu depan tuh ya? Depan, Insya Allah. Berarti Jumatnya tarawih. Tarawih. Bagaimana program kita ini? Apa nanti bulan Ramadan kita seperti ini? Apa bagaimana? Jangan ragu kok karena nanti Saya- kembali nggak ada ini kan? Ya, tergantung ini Pak. Kalau saya kan sampai satu bulan umroh beneran Iya, sebulan tahun. Ini jadi masalah. Iya. Iya. Bulan dua. Mas Ya. Syarif Dua. ya, Mas Syarif sama Pak saya sama Syarif ini aja juga. kalau bisa sananya. Ya tergantung ini aja. Kalau kami nurut aja. Tadi Bapak mungkin yang dengan Pak Sarif yang ini nanti. Iya. Saya Sabtu depan saya mau Ke Jogja. pekan di Jogja. Jadi nggak lebih libur saya juga. Pada kuliah dia rundingin dulu Pak. Iya, dibikin dulu aja. Nanti Pak Ustaz dia diberitakan Pak Ustaz. Iya. Kan pas ada Budin sama saya sama dia 1 bulan juga deh. oh sama-sama satu bulan. Iya selama puasa. Jadi itu istilahnya tuh ya nanggung juga ya kami. Ya. Iya. Biasanya itu soal Pak Syarif atau Pak Yuda gitu. Iya. Jadi Pak Pak Yuda, Pak Yuda, Pak Wawan. Pak Wana jarang lah sekarang. Ya gitu mungkin namanya Pak. Iya, Iya, kami kita ya. tanggapan Dua gitu. aja. Rundingkan dulu kami Pak Ustaz. Iya. Kalau yang itu tetap ya Ustaz ya? Yang Iya, itu tetap. tetap ya? Rebut tetap ya. Iya. Rebut tetap ya? Kamu tetap. Atau mau gabung, mangga gitu kan? Kalau rebutnya sampai di mana tak ada namanya? Rabu Al-Haqqah. Alhamdulillah. Masih di bawah di belakang kita deh. Kalau nanti ya kita itu aja nanti kalau memang nggak ada kelas ini mungkin ya kalau gabung ke ini Gabung ya. apa-apa. Pagi-pagi di Ya, atas. rebut pagi Pak. Al-Haqqah. Mulai ayat berapa? Al-Haqqah. Al-Haqqah 25 sekarang. Rabu depan sudah ayat 25 ya. Delapan. Delapan. Iya, Udah udah dikit. Udah Kita kan dikit. sudah Deket. apa sudah sekali. Iya. Ya belum. Beda 2 lembar. Belum. Dikit. Udah dikit. 2 lembar itu 2 minggu juga. Ya, soalnya kalau yang Rabu mulai tafsirnya dari juz 29. Oh, udah di Oh, itu Oh. 9. Bukan dari juz 30. Oh dia ke sana Pak Ustaz, Iya, belakang. mundur kayaknya nanti. Tadi tetap Al-Haqqah juga. 29. Oh, kalau sekarang baru sampai Al-Haqqah. Terus yang pekan depan di Masih hari Rabu. Al-Haqqah. Masih Al-Haqqah, belum selesai. Oh. Ya tergantung dengan ini lah ini. Pak ini Bukan aja. Pak Sarif, Pak Pak Sarif sering nggak ada juga soalnya. sering jalan. Sering nggak ada. Takutnya Pak Andika sendirian tak? Ada. Iya, takutnya sendirian. Kita bergabung di hari Rabu aja gitu. Ya kalau hari Rabu terus semangat silakan. Kalau kita kan sudah lewat halako kan? Udah. Udah kita. Iya. Apa diulang? Bisa apa? Diulang-ulang juga nggak ini juga. Ya tergantung dengan Ustaz juga. Kapan berangkat? Pak
Sarip tadi tanggal 8, saya Saya tanggal Jumat udah berangkat. saya tanggal Tanggal 28 kan ini kita udah berangkat. iya kamu berangkat tanggal 6. Nah, saya dari tanggal 6. Jadi mungkin saya sekalian minta izin, mungkin nggak tahu nanti bisa nggak saya buka rekening di sana itu. Kalau nggak nanti saya ngulang dari awal lagi. Karena sama itu nggak ada ruginya itu. Nggak ada ruginya. Kemungkinan juga nggak sempat, mungkin lupa tadi mana anunya kayak itu. Saya ikhlas untuk kembali dari awal. Mungkin perlu berikutnya ada lagi sama lagi. Ada lagi Pak? Gimana? Iya, Tanggapan? Ya. Ini penjarain aja, tanya Pak Sarip. Nanya Oke. Pak Sarip dulu bicara. Sarip. Bicara tadi sama Pak Syarif Bayuda biasanya. Iya, Pak bicara Yuda. dulu. Sama Pak Zul. Pak Jul. Pak Kadang-kadang. Jul, Pak Jul tuh sudah anu Pak, sudah ya ada sekali-kali. Tapi Sekali aja dia jarang dia. Iya. ini yang anggota tetap kami nih, Iya. Pak Yuda, Pak Sarip. Pak Sarip sama ini tanya Pak Sarip, ada Pak Sarip ini ya. Kalaupun Pak Sarip sama Bapak tinggal 3 jemaahnya Pak. Pak Sarip, Pak Yuda. Hilang 1 tinggal 2. Bukan hilang 1. Absen 1 udah tinggal 2 ini. Iya. Pak Yuda yang jarang dulu. Jarang juga Pak Yuda. Iya, dia masih aktif ya. Yang kita jarang aktif kan kalau kita bertiga nih, nah, nikah saya, Pak Sarip aktif. Yang satu ada nggak ada, susah nggak ada dia. Ya, mudah-mudahan. Udah, kita Oke, gitu cukup aja ya. Kita tutup dulu. Yang Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.